Jalani tes medis, Perisic segera resmi jadi rekrutan pertama Tottenham. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Perisic sudah berada di London untuk menjalani tes medis. Semua pihak diklaim sudah sepakat atas kontrak 2 tahun dan menempatkan sang pemain sebagai rekrutan pertama Spurs pada musim panas kali ini. Pesepak bola berusia 33 tahun itu sebelumnya dikaitkan dengan Chelsea, tetapi kesepakatan dengan tim London Barat itu gagal. Perisic kemudian lebih memilih untuk bereuni dengan mantan pelatihnya dahulu, yakni Antonio Conte. Resmi Corentin Tolisso tinggalkan Bayern Munchen. Bayern Munchen sudah mulai ditinggalkan para pemain bintangnya. Corentin Tolisso menjadi yang pertama mengumumkan bakal pergi dari The Rotten. Lewat media sosialnya, Tolisso mengumumkan akan meninggalkan Bayern Munchen. Kontraknya memang bakal habis pada bulan depan dan tidak akan diperpanjang. Gelandang asal Prancis itu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bayern Munchen. Ia mengaku 5 tahun bersama Bayern Munchen begitu menyenangkan. Romelu Lukaku sampai pecat agen demi tinggalkan Chelsea. Romelu Lukaku disebut masih mengupayakan transfer keluar dari Chelsea di musim panas kali ini. Lukaku ingin meninggalkan Inggris dan kembali ke Italia untuk Inter Milan. Keinginan Lukaku tersebut dikabarkan tidak sesuai dengan nasihat dari sang agen. Menurut Mirror, Lukaku tidak puas dengan sikap agennya dan memilih menghentikan kerjasamanya secara sepihak. Kabarnya Lukaku telah menunjuk pengacara Sebastian Leduri sebagai perwakilannya. Leduri bergerak sesuai instruksi dari Lukaku. Bahkan kabarnya sudah membuka diskusi dengan direktur Inter, yakni Pepe Marotta. Kevin De Bruyne sebut UEFA Nations League kompetisi tidak penting. Timnas Belgia telah memanggil sejumlah nama pemain untuk mengarungi UEFA Nations League yang digelar selama 2 pekan. Tercatat ada 4 pertandingan fase grup yang harus dilakoni oleh mereka selama bulan Juni ini. Belgia sendiri tergabung dalam grup D bersama Belanda, Polandia, dan juga Wales. UEFA Nations League sebenarnya tidak begitu menarik di mata banyak peminat sepak bola. Euforianya kalah dibandingkan dengan kompetisi internasional lain seperti Euro dan juga Piala Dunia. Pemain Manchester City dan timnas Belgia yakni Kevin De Bruyne tidak menyambut ajang UEFA Nations League dengan ceria. Baginya, kompetisi yang bakal digelar selama 2 pekan itu tidak penting. Italia terdepan untuk jadi tuan rumah Piala Eropa 2032. Ketua Federasi Sepak Bola Italia yakni Gabriel Gavrina mengklaim bahwa Italia berada di dalam posisi terdepan untuk menjadi tuan rumah Piala Eropa 2032. Italia sudah lama tak menjadi tuan rumah turnamen ini sejak terakhir kali pada tahun 1990. Jerman akan menjadi tuan rumah Piala Eropa pada tahun 2024 mendatang. Adapun Inggris dan juga Irlandia akan bersaing dengan Turki untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2028 nanti. Messi siap bawa Argentina juara Piala Dunia. Lionel Messi sudah melupakan musim 2021-2022 yang berjalan buruk untuk dirinya. Dia siap menatap musim yang baru dan membawa Argentina menjuarai Piala Dunia. Diawali saat membawa tim tangguh juara Copa America 2021, Messi melajukan negaranya ke putaran final Piala Dunia di Qatar pada akhir tahun ini. Argentina juga belum terkalahkan sejak Lionel Scaloni menjadi pelatih Argentina. Dengan catatan tersebut membuat Messi optimis bakal bisa menjuarai Piala Dunia sebelum ia pensiun. Meski Messi tahu bahwa lawan-lawannya tidaklah akan mudah. Berlusconi ingin menjuarai gelar Italia dan juga Liga Champions. Pemilik klub Monza Silvio Berlusconi mengatakan ia ingin timnya bisa menjuarai Liga Italia dan juga kemudian Liga Champions setelah memastikan diri promosi ke Serie A pada musim mendatang. Dikutip dari Football Italia, Monza memastikan diri lolos ke kasta tertinggi sepak bola Italia itu pada musim depan setelah berhasil mengalahkan Pisa. Monza menjadi tim ketiga yang promosi ke Serie A pada musim mendatang setelah sebelumnya ada Cremonese dan juga Lecce yang memastikan hal tersebut dengan menduduki peringkat 1 dan kedua di Serie B. Gacor di Liverpool, Mohamed Salah raih penghargaan Player of the Year. Superstar Liverpool yakni Mohamed Salah baru saja terpilih untuk memenangkan penghargaan PFA Fans Player of the Year pada tahun kali ini.
Kesuksesan Mohamed Salah meraih penghargaan tersebut ini diumumkan Liverpool di laman resminya pada Senin malam. Pemilihan pemenang ini sendiri ditentukan via pemungutan suara. Salah berhasil mengalahkan 4 kandidat lainnya, 2 diantaranya dari Manchester City yakni Kevin De Bruyne dan juga Phil Foden. Sedangkan 2 pemain lainnya adalah Conor Gallagher dan juga Declan Rice. Bagi Salah, penghargaan tersebut adalah penghargaan ketiganya yang ia terima sepanjang ia berkarir bersama Liverpool. Kalahkan Mohamed Salah, Son Heung-min terpilih jadi striker terbaik Liga Premier Inggris. Penyerang Tottenham yakni Son Heung-min dinempatkan sebagai striker terbaik Liga Inggris pada musim ini dalam penghargaan pembaca mal olahraga tahunan. Meskipun finish di belakang Salah dan juga Kevin De Bruyne dalam voting pemain terbaik Liga Inggris secara keseluruhan, pembaca media olahraga MOL memilih Son sebagai striker terbaik pada musim ini dengan dukungan suara sebanyak 32%. Sementara Mohamed Salah yang juga menorehkan lebih banyak assist daripada Son mendapatkan perolehan 30,5% suara saja. Kepindahan Bernd Leno ke Benfica terganjal besaran nilai transfer. Penjaga gawang asal Jerman yakni Bernd Leno dikabarkan bersiap meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim panas mendatang. Peringkat ketiga Liga Portugal musim ini Benfica disebut-sebut siap menabung kiper berusia 30 tahun tersebut. Benfica tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Arsenal yakni Bernd Leno. Namun Benfica masih ragu untuk menebus Leno dengan bandrol yang mencapai 8,5 juta pound sterling yang telah ditetapkan oleh manajemen dari The Gunners. Benfica menilai harga ini terlalu tinggi untuk pemain yang sudah berusia 30 tahun. Barcelona belum bisa daftarkan Christensen dan juga Frank Kessie ke dalam skuadnya. Christensen dari Chelsea dan gelandang AC Milan yakni Frank Kessie merapat ke klub Spanyol yakni Barcelona dengan status free transfer. Lantaran kontrak kedua pemain tersebut sudah habis bersama klub lamanya. Akan tetapi Barcelona dilaporkan belum bisa mendaftarkan kedua pemain baru tersebut. Pasalnya otoritas La Liga Spanyol menyebut Barcelona harus bisa menyeimbangkan neraca keuangannya terlebih dahulu. Sudah rekrut Haaland, Manchester City masih bidik 2 pemain lagi. Manchester City belum selesai bermanuver di bursa transfer musim panas ini. Erling Haaland sudah didapat, tapi bukan berarti Manchester City merasa puas. Petinggi mereka yakni Khaldoon Al-Mubarak menjamin bahwa masih akan ada beberapa pemain baru yang bakal direkrut. Manchester City bakal memperkuat posisi yang diperlukan. Khaldoon memang tidak menjelaskan secara spesifik mengenai target bidikan dari Manchester City. Namun berkaca pada kondisi tim di musim ini, jelas ada beberapa posisi yang perlu diperkuat oleh Guardiola. Paling tidak Manchester City bakal merekrut 2 pemain lagi. Satu untuk memperkuat pos bek kiri dan satu lagi pengganti dari posisi Fernandinho. Setelah 9 tahun Isco resmi pamit dari Real Madrid. Isco sebelumnya sudah santer bakal disebut bakal pergi dari Real Madrid. Pada akhirnya kabar itu memang menjadi kenyataan. Pada hari Senin kemarin, Isco resmi angkat kaki dari Real Madrid. Ia mengucapkan salam perpisahannya pada klub dan juga para Madridista di akun Instagramnya. Lebih lanjut, Isco menuliskan ucapan terima kasih kepada semua orang di Real Madrid, mulai dari rekan pemain, staf klub, dan juga staf pelatih. Isco meninggalkan Madrid usai meraih 19 gelar juara, di mana 5 diantaranya adalah trofi Liga Champions. Real Madrid monitori situasi Gnabry di Bayern Munchen. Real Madrid pun berusaha untuk memperkuat skuadnya di musim mendatang. Madrid disebut sudah menargetkan satu nama, yaitu adalah winger milik Bayern Munchen yakni Serge Gnabry. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Madrid kini disebut terus memonitori perkembangan dari Gnabry di Bayern Munchen. Menurut Fabrizio Romano, situasi Serge Gnabry di Bayern Munchen sekarang cukup rumit. Ia sudah menggelar negosiasi perpanjangan kontrak dengan klub sejak Oktober yang lalu. Kabarnya ia ditawari gaji sebesar 10 juta euro per tahunnya. Namun Gnabry masih belum menerima tawaran tersebut. Bayern Munchen sendiri enggan menaikkan tawarannya di atas angka itu. Dan jika situasi ini terus berlangsung, maka Gnabry akan pergi secara gratisan pada musim panas 2023 mendatang. Mourinho bakal belanja pemain Manchester United. Sektor pertahanan menjadi salah satu perhatian dari Mourinho di bursa transfer musim panas ini.
Ia diketahui ingin menambah amunisinya khususnya di posisi kanan. Dan sektor ini memang sedang menjadi masalah AS Roma pada saat ini. Jose Mourinho pun berniat untuk memboyong pemain Manchester United ke klub asuhannya saat ini AS Roma. Diketahui ada dua nama yang masuk dalam daftar incarannya, yakni Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Wan-Bissaka jadi salah satu opsi untuk mengisi posisi bek kanan. Ia pun kini menjadi target utama dari sang pelatih. Dan seandainya Marco Wan-Bissaka itu mustahil, Mourinho bakal mengalihkan perhatiannya kepada Diogo Dalot. Ini adalah opsi yang realistis bagi AS Roma, sebab Manchester United diketahui sudah memasang harga Dalot di angka 15 juta euro. Liverpool makin dekat dengan Darwin Núñez. Liverpool dilaporkan telah menyetujui jangka waktu kontrak dengan sang pemain menjelang kemungkinan pindah pada musim panas ini. Darwin Núñez saat ini telah menarik perhatian klub-klub Eropa, termasuk diantaranya adalah Arsenal, Tottenham, Manchester United juga ikut mengincar Darwin Núñez. Tetapi sumber terdekat telah mengungkapkan bahwa sang agen yakni Jorge Mendes telah menolak tawaran dari pelamar sesuai minat kliennya tersebut. Menurut sang agen, pemain Núñez saat ini ingin pindah ke Liverpool dan persyaratan lisan telah disepakati dengan dasar bahwa klub Merseyside tersebut ingin menggandakan gajinya saat ini di dalam kontrak selama 4 tahun. Pemain Uruguay itu saat ini memiliki gaji sebesar 30.000 euro per minggunya, yang berarti kepindahnya ke Liverpool akan membuatnya ia digaji sebesar 70.000 euro per minggunya. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.